Anunnaki, Kitab Enok, dan kisah Harut dan Marut yang disebut dalam Al-Quran. Tiga kisah misteri ini semuanya membawa kita ke satu tempat yang sama. Sebuah gunung yang gelap, penuh rahasia, dan masih digali sampai hari ini. Gunung itu ialah Gunung Hermon. Gunung Hermon bukan gunung biasa. Ia adalah antara gunung paling misteri di dunia. Israel telah lama memerhati gunung ini. Hari ini, mereka menyebutnya sebagai gunung yang terkutuk. Dan sekarang, mereka sudah pun mendudukinya dengan penuh yakin dan senyuman yang seolah-olah menyembunyikan sesuatu. Tapi persoalannya, kenapa gunung ini begitu penting? Adakah ia menyimpan kitab rahasia yang ditinggalkan oleh Harut dan Marut, malaikat yang mengajar manusia ilmu sihir? Atau adakah mereka sedang mencari ilmu terlarang, ilmu yang dibawa oleh makhluk dari luar dunia ini? Menurut kitab Enoch, 200 malaikat memerhati manusia dari langit. Mereka terpikat dengan kecantikan wanita manusia, lalu membuat satu perjanjian gelap. Mari kita turun ke bumi, kata mereka. Mari kita ambil wanita-wanita ini sebagai istri dan hasilkan keturunan. Mereka turun dan tempat mereka mendarat, Gunung Hermon. Dan dari sinilah semuanya bermula. Para malaikat ini, yang juga dipanggil Watchers, bukan saja kawin dengan wanita manusia. Mereka juga mengajarkan manusia ilmu-ilmu yang sepatutnya tidak diketahui. Cara membuat senjata, sihir, jampi, membaca masa depan, menggunakan bintang untuk ramalan. Ilmu yang tidak datang dari bumi, ilmu gelap. Hasil dari hubungan ini lahirlah makhluk raksasa yang disebut sebagai Nephilim. Makhluk liar, besar, dan ganas. Mereka memburu manusia, mereka makan manusia. Dunia menjadi kacau. Dan akhirnya, Tuhan menghantar banjir besar untuk menghapus semuanya. Para malaikat dirantai, Nephilim musnah. Namun dalam Islam, kisah ini tidak diterima. Malaikat adalah makhluk sempurna. Mereka tidak menderhaka, tiada jantina, dan tidak mungkin mempunyai keturunan. Jadi siapa sebenarnya makhluk-makhluk ini? Ada yang berpendapat mereka bukan malaikat, tapi jin. Atau lebih jauh lagi, mungkin makhluk asing. Disinilah muncul kisah Anunnaki. Dalam tablet purba Sumeria, makhluk dari langit turun ke bumi. Mereka ajar manusia bertani, mengkaji bintang, dan bekerja dengan logam. Mereka memberi ilmu dan teknologi, seolah-olah satu tamadun luar biasa dari dunia lain sedang membimbing manusia. Adakah semua dewa dan malaikat zaman dahulu hanyalah simbol untuk makhluk asing yang canggih? Adakah manusia zaman dulu salah faham dan menganggap mereka sebagai Tuhan? Dan sekarang, Gunung Hermon sedang digali. Israel tidak hanya berminat dengan sejarah, mereka sedang cari sesuatu. Ada yang percaya, mereka yakin bahwa sisa tinggalan makhluk-makhluk purba ini masih tersembunyi di dalam gunung. Menteri Pertahanan Israel pernah berkata, kami akan terus kekal di Gunung Hermon, tiada tarikh akhir. Kenapa? Apa sebenarnya yang mereka cari? Satu lagi teori muncul. Israel mungkin sedang mencari harta karun Nabi Sulaiman AS. Harta Sulaiman bukan sekadar emas dan permata. Ia dipercayai mengandungi tulisan purba, cop-cop suci, objek-objek kuasa, dan rahasia ketuhanan. Dalam Quran dan Taurat, Nabi Sulaiman digambarkan sebagai nabi dan raja yang luar biasa. Baginda mampu perintah jin, angin, dan haiwan. Ramai Yahudi percaya rahasia kuasa Sulaiman tersembunyi dalam harta ini. Dan Israel kini dilihat berusaha keras untuk mencarinya. Korekan bawah tanah di Baitul Maqdis bukan hanya kajian arkeologi, tetapi pencarian khazanah suci. Tapi ada penyelidik yang berpendapat, Israel kini mula melihat ke arah luar Yerusalem. Mereka kini tertumpu ke arah Gunung Hermon. Mengapa? Sebab ada kisah yang mengatakan Nabi Sulaiman menyembunyikan beberapa tulisan dan objek penting di kawasan gunung ini. Dan kembali kepada kisah Harut dan Marut, ada orang percaya bahwa dua malaikat ini masih tergantung dalam sebuah gua, menunggu hari kiamat. Dan gua itu dikatakan berada berhampiran Damsyik, Syria, tidak jauh dari Gunung Hermon. Maka segala misteri ini mula bersatu. Gunung Hermon, para malaikat yang jatuh, Anunnaki, ilmu terlarang, harta Sulaiman, makhluk asing, ritual kuno, dan kuasa yang tidak patut dimiliki manusia.
Adakah benar semua ini cuma mitos? Atau adakah sesuatu sedang berlaku di sana tanpa pengetahuan kita? Apapun yang berlaku di puncak Gunung Hermon, satu perkara pasti, Israel sedang menggali. Dan mereka tahu apa yang mereka cari. Kita pula hanya menunggu untuk tahu apa yang mereka akan jumpa.